Salat subuh qabliyah dikerjakan. Salat zuhur terus asar, maghrib, isya. Selalu banyak qaumul sholihin ini, orang-orang saleh itu mengerjakan salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu orang-orang saleh? Karena kehendaknya Allah. Berarti bagaimana supaya kita ini memiliki ilmu? Bagaimana supaya kita ini ada kemauan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu? Berarti meminta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari, di tempat, di Majlis Nur Rahman yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan antum sehat afiah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan barakah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati ya Syekh Safruddin, nas'alullah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Bu Yenyi, mudah-mudahan setafiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum semua mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala mar'atun salihah abidah ta'iah. Allah jadikan perempuan salihah, hamba Allah yang taat kepada Allah wa rasulih. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan antum distafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Atharu salihin, asar peninggalan atau bekas orang-orang soleh. Al-ilmu diantaranya. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Nabi mengatakan, aku kotanya ilmu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintunya. Berarti di antara apa yang ada di diri Nabi SAW ini al-ilmu, atau yang dikatakan al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu anhum, hadatsa Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ditinggalkan seorang yang ia benar-benar saleh. Apa saleh? Ia mengerjakan salat. Seorang perempuan salihah. Apa perempuan salihah? Ia mengerjakan salat. Dan ini yang dikatakan sesuatu yang bermanfaat, asar yang ditinggalkan as-salihin. Seorang yang saleh, perempuan yang salihah. Apa di antaranya? Al-ihsaniyah, kebaikan. Dia seorang yang mempunyai ilmu, ya, aliman,
seorang yang mempunyai ilmu. Muta'aliman, terus orang yang menuntut ilmu. Ini kebaikan al-insaniyah yang mana dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ada di diri Rasul suri tauladan yang terbaik, ya uswatun hasanah, ya. Jadi ihsaniyah itu sesuatu orang yang memiliki sifat dia memahami ilmu dan mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu kepada kaum salihin, ya, lelaki yang saleh atau perempuan yang salehah. Selalu apa yang dilihat, apa yang dikerjakan atas dasar pengetahuan al-ilmu. Dikatakan al-ilmu nur, ilmu ini cahaya. Yang mana isi daripada ilmu Al-Quran dan hadis. Al-Quran kitab Muslim, ya, dan hadis Nabi Muhammad Rasul kita Muslim. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhususan di antara manusia aulia. Sebagian mereka wali, ya. Sebagian mereka itu Allah tetapkan di hati mereka darajah-darajah kaum salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang saleh, perempuan salihah. Kebaikan apa terus yang ditinggalkan itu? Apa yang sesuatu yang ada di diri mereka, ya. Jadi bagaimana perbuatan mereka itu akan memberkahkan, akan menjadikan seorang yang melihatnya beruntung, nggak rugi. Seorang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kita melihat orang itu, kita akan mendapat kemuliaan karena melihat seorang yang Allah berikan kemuliaan. Dia orang yang selama hidup selalu banyak beribadah kepada Allah. Hari Senin, Kamis, puasa. Salat subuh, qabliyah dikerjakan. Salat zuhur, terus asar, maghrib, isya. Selalu banyak kaum salihin ini, orang-orang saleh itu mengerjakan salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu orang-orang saleh? Karena kehendaknya Allah. Berarti bagaimana supaya kita ini memiliki ilmu? Bagaimana supaya kita ini ada kemauan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu? Berarti meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah supaya Allah gerakkan hati. Meminta kepada Allah supaya Allah berangkatkan diri untuk apa? Thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Terus menjadi seorang itu alim, perempuan yang alimah. Jadi muta'alimin, seorang yang apa? Sifat dari seorang itu yang giat untuk dia belajar. Wa muallimin, seorang yang apa? Yang dia ini sangat membawa amanah dalam pengetahuan. Nah, kenapa seseorang itu harus amanah? Karena membawa agama dinullah, Islam. Karena membawa agama. Di sana seseorang yang ia mengkhianati Allah berarti tergolong bukan dia orang soleh, bukan orang yang disebut salihin, tapi munafikin, orang yang khianat kepada Allah. Terus apalagi orang yang ia merasa dirinya ini besar, ya, semua kepunyaan dia, ya, karena apa? Karena segala yang kita perbuat dan apa hasil daripada
fa'il perbuatan kita itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah yang hembus, Allah yang menarikkan udara, Allah yang menghidupkan, Allah yang sesaat nanti mematikan kita, Allah yang merubah segala sesuatu, bagaimana hati kita istiqamah kita dalam ibadah. Akan tetapi di saat melihat orang-orang yang yang ia munafik, bukan orang yang saleh, orang yang ia membangkang kepada Allah, bukan yang taat kepada Allah, berarti akan meninggalkan mereka itu asar keburukan. Mereka akan meninggalkan bekas keburukan. Tapi orang yang yang ia saleh, ia akan meninggalkan kebaikan. Berarti andai kata seorang itu ia membawa amal buruk, ia mukadzab, pembohong, ia pengkhianat, berarti atharus syarr yang dia bawa. Dia akan membekaskan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dia orang saleh ini akan membahagiakan hati. Ya, orang yang baik akan menjadikan tetangganya menjadi baik. Orang yang baik bahkan ini yang lebih daripada orang yang biasa, walinya Allah. Diriwayatkan Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Atas di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau ini radhiyallahu an sudah meninggal. Semasa hidup, setiap ada pengajian acara besar di Pekalongan, Jawa Tengah sana, Habib Ali nunduk. Selalu nunduk Habib Ali. Ya, ini barakah daripada orang soleh. Beliau al-alamah, ulama besar yang mastur. Yang mastur ini sebaliknya masyhur. Kalau masyhur, seseorang yang dikenal di dunia, gak dikenal di akhirat. Kalau mastur, seseorang yang gak dikenal di dunia, dikenal di akhirat. Setiap Habib Ali menunduk, Habib Ali melihat mengangkat kepala. Siapa yang dilihat Habib Ali? Di hadapan Habib Ali atau yang jauh, di mana yang dipandang nadrah Habib Ali bin Ahmad Al-Atas Pekalongan ini, sekujub orang itu menjadi aulianya Allah. Itu diantara asar bekas yang ditinggalkan as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga? Karena bersangka baik sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah utus dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan kita melihat di diri Rasul SAW itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Andai kata bila mana Allah menghendaki keburukan, haram buat Allah. Haram buat Allah. Haram buat Allah. Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Alhamdulillah. Jadi mereka meninggalkan apa-apa yang menjadikan kita menjadi baik, sesuatu yang apabila dikehendaki kita sebagai hamba Allah untuk menjadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Terus karena dia seorang perempuan itu atau laki-laki itu berkeinginan untuk menjadi baik, Allah berkehendak. Dan selalu kita mengingat Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi kebaikan itu di antara apa yang ditinggalkan mereka as-salihin, orang-orang saleh. Dan bagaimana cara memandang mereka? Ada wilayatul karamah, ada keutamaan yang Allah berikan di diri mereka, kaum salihin. Dan akan melihat mereka itu di akhirat nanti di hadapan mereka wali-walinya Allah. Ya, wali-walinya Allah padahal mereka wali. Maka di saat melihat seorang muallimin, orang yang membawa ilmu agama, selalulah dia ini muta'allimin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf berfirman,
Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang mengetahui itu ada lagi di atasnya. Ya. Jadi orang hidup lihat apa kebaikan dalam hidup kita yang dipandang mata kita. Apa yang didengar telinga kita. Apa yang tempat-tempat kita ketahui, masjid. Ya, yang kita tahu Hajjul Bait, Masjidil Haram. Yang kita ketahui, bayangkan itu. Berarti seorang memikirkan kebaikan. Seorang itu memikirkan ihsaniyah, sesuatu yang ada, yang pernah dilakukan orang sebelum kita dan pernah dilakukan sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menyambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghubungkan kita kepada kebaikan. Orang yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Berarti seorang yang mendekat kepada orang-orang soleh akan selalu mengharap keridhaan Allah. Orang yang selalu mendoakan, ya, mendoakan mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, ya, terus mengharapkan barakah orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang yang mendoakan ini orang yang soleh. Amin, Allahumma amin. Orang mendoakan seseorang, dia berarti orang soleh. Kenapa? Karena ia hormat, ia memuliakan sesama muslim. Itu ada di diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan athar Rasul. Mereka meninggalkan apa? Peninggalan Nabi Muhammad SAW. Maka terus kita ini kalau hidup, ya, banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salawat ini senjata. Ya, kita meminta kepada Allah. Allahumma doa silahul mu'min dikatakan. Doa itu senjata kita, mukmin. Ya, meminta kepada Allah, sampaikan salamku, ya, salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat itu kepadanya Nabi Muhammad SAW. Terus malaikat, ya, malaikat kiraman katibin yang di kiri di kanan pencatat amal baik dan amal buruk mengistighfarkan kita. Amin. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan. Allah memberikan rusyud, kemenangan. Meminta terus hamba ini kepada Allah. Allah suruh untuk meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah, kepadaku, maka akan aku ijabah. Apa yang kita pinta kepada Allah. Terus mengharapkan kebaikan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Berarti kita mensifatkan diri kita supaya enggak berbuat zalim. Apa zalim ini? Ia menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Hati ini dibahagiakan tapi hati ini disakiti. Ya, mata ini dijaga tapi mata ini malah dirusak. Segala apa perbuatan yang enggak pada tempatnya ini disebut zalim. Ya, zalim. Bukan orang bodoh. Kalau bodoh jahil. Ya, al-jahil ini kebodohan. Ya, al-zalim itu seorang ataupun perbuatan yang enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana Beb kalau dia orang ini melakukan perbuatan zalim, berarti akan meninggalkan asar, ya, yang enggak baik. Tapi seorang yang ia sedik, jujur, ya, orang yang amanah, enggak khianat, ini musuh. Ya, berarti sifat yang ditinggalkan mereka atharus salihin, orang-orang soleh itu meninggalkan apa? Suatu sir, suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ini yang gaib, enggak kelihatan secara zahir, ya, yang menjadikan sifat kita, ya, sifat kita menjadi baik. Akan belajar terus, ya, belajar bagaimana memusuhi untuk diri kita sendiri perbuatan zalim. Terus perbuatan jahil. Pasti kalau jahil berarti harus taklim, ya. Harus menjadi muta'allimin. Seorang yang mencari ilmu. Allah beri enggak seorang itu ilmu?
Allah beri, bahkan Allah berikan apa? Sesuatu yang bukan dari asal dia belajar. Hujatul Islam Abu Hamid dalam kitab Marakil Ubudiyah yang disarah Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Orang yang dia berusaha, gak ngerti-ngerti, tapi terus ia berusaha. Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan pikirannya untuk belajar ilmu, tapi dia gak ngerti-ngerti, Allah beri laduni. Amin. Pemberian Allah berarti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah katakan man. Terus dia mendapatkan hasil. Yuridillahi, Allah menghendaki dia orang ini khairan, kebaikan, suatu yang daripada lawan keburukan-keburukan di seluruh alam ini. Yufaqihu fid din. Allah akan cukupkan dia dalam pengetahuan agama. Amin. Selalu meminta kepada Allah. Kalau nggak minta, bagaimana? Nggak dikasih. Kalau kita nggak meminta kepada Allah, nggak akan diberi. Ya salat mengharapkan surga, tapi itu rahmat Allah, itu sifat Allah. Maka di saat melihat kita apa ancaman akhirat nanti, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu kita mengetahui ancaman azab Allah, murka Allah, atharus salihin yang ditinggalkan orang-orang soleh, untuk kita mengingat itu. Apa itu alamul barzah, apa itu nanti mahsyar, apa itu nanti azabun nar, untuk kita takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dikatakan hidup, dan itu yang dibawa seorang ketika hidup. Al-khairiyah, libasut taqwa, yang dikatakan pakaian ketakwaan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dia melakukan keburukan seorang ini, bukan Allah biarkan, bukan Allah gak hiraukan, bukan. Ketika seorang ia melakukan amal kebaikan, Habib sering katakan, kalau kita berbuat baik, orang yang buruk akan rugi. Kenapa? Karena Allah dekat kepada orang yang baik. Sebaliknya orang itu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di sana andai kata seorang melakukan perbuatan buruk, bahkan meninggalkan asar yang buruk, bekas yang buruk, bagaimana itu? Sampai kiamat mendapatkan bala, sampai kiamat mendapatkan itu sesuatu yang bisa berbahaya, ya amaliyah yang buruk semisal. Tapi asar yang khair, yang baik, yang ditinggalkan seorang hamba kita ini akan bertambah terus, ya menjadi pahala terus, jadi kiriman terus sampai di akhirat nanti. Ya sumbangan-sumbangan itu ke masjid-masjid, ke musola-musola, hiasan-hiasan, sampai kiamat nanti, ya tabungan akhirat, ya bukan tabungan bala, bukan tabungan maksiat. Nah, orang terus merasakan pemberian Allah sampai Allah berikan ampunan. Ada satu keterangan yang Allah akan selalu memberikan ampunan. Terus seorang hamba itu taubatun nasuha. Di antara yang ditinggalkan orang-orang saleh ini istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena selama hidup yang dilihat kita manusia ini, setiap hari selalu ada sepasang antara baik dan buruk, dan selalu ditunggu catatan amal itu yang baik dan yang buruk. Maka itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dikerjakan mereka orang-orang soleh. Setiap salat salam, semua alim ulama itu beristighfar 3 kali. Setiap salat salam beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu semua mengerjakan seperti itu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu lebih lagi Nabi maksum. Ya, Nabi gak punya dosa. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini gak punya dosa. 25 Rasul itu maksum, gak punya dosa.
Tapi kita umat, kita punya dosa. Kita punya dosa. Kenapa? Banyak perbuatan-perbuatan yang nggak benar, ya, zalim. Terus apa lagi? Jahil. Orang tanya, Beb, ini begini-begini, berarti nggak ngerti. Berarti nggak ngerti. Harusnya ngerti. Ya, apalagi terus banyak kita salah, banyak kita dosa. Nah, terus malam maksiat di malam hari. Terus sore maksiat di sore hari. Apalagi terus. Itu seperti itu. Maka beristighfar. Istighfar itu yang dikerjakan orang-orang soleh, orang-orang alim, wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah bahkan masih tobat. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Sufyan Tsauri, itu mereka. Imam Sufyan ini tabi'in di zaman sahabat Rasulullah, dia tabi'in. Imam Sufyan pernah suatu dia nggak suka sama qadhi atau raja di tempat beliau tinggal. Imam Sufyan terus dia nggak mau makan makanan dari kerajaan itu, dari tempatnya itu. Dia makan tanah selama 20 tahun. Dia makan tanah selama 20 tahun. Dia nggak makan gandum. Di Arab kan makannya gandum. Ya, itu Imam Sufyan Tsauri. Sampai sekarang di Haramain sana di Mekah, itu tanah yang dulu dimakan oleh Imam Sufyan Tsauri menjadi keramat. Ya, karena apa? Karena diriwayatkan dulu di sana Imam Sufyan Tsauri selama 20 tahun dia makan tanah itu. Karena melihat ketika itu pemimpin yang zalim. Itu seperti itu, ya. Itu bayangkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diberi begitu, waduh, ya ngeluh, langsung segala macam ya keluar dari itu kesalahan. Nah, di sana beristighfar ini salah satu kebiasaan istiqamah. Misal membaca ratib, membaca zikir tahlil. Misal ada istighfar. Salat yang dikatakan ya kita meminta kepada Allah. Salat yang kita kerjakan untuk kita mendapat ampunan Allah juga. Ya, untuk mendapatkan jannah surga. Untuk mendapatkan surga. Nah, di sana istighfar ini yang menyambungkan kita kepada asar-asar orang soleh. Jadi kalau kita menginginkan ziarah, misal ziarah ke satu makom keramat, ke Pamijahan Syekh Muhyi di Tasikmalaya sana, kita mau ziarah, kita harus hati-hati, istighfar dulu yang banyak, sholawat dulu yang banyak, baca Yasin, qiraah Quran, supaya apa? Supaya kita punya jembatan, supaya kita punya wasilah untuk menyambung kepada sahibul maqam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad, diriwayatkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sedang ia di luar Madinah. Di luar Madinah Bilal bin Rabah tidur. Beliau radhiyallahu an bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal, datanglah ke Madinah. Dia suruh datang ke Madinah. Nah, begitu kalau kita ziarah ke makam aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka bal ahya indallah. Mereka masih hidup. Pada dasarnya mereka, pada zahirnya mereka sudah meninggal, tapi mereka mempunyai wilayah yang Allah berikan karomah. Terus datanglah Bilal ke Madinah, sedang Rasulullah Nabi Muhammad sudah wafat. Ya, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu.
Dan di sana apalagi terus yang ditinggalkan orang-orang soleh itu, yang ditinggalkan orang soleh ini keturunan, ya, anak, cucu, ya, seorang alim, guru, seorang ulama, ya, yang meninggalkan anaknya, maka disebut di sini ang, ya, disebut ang, atau di Jawa gus, segala macam. Dia punya anak keturunan, daripadanya seorang itu mulia. Oh, berarti yang ditinggalkan akram, kemuliaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala ini yang mempunyai sifat yang maha meninggikan. Ya, Allah yang mempunyai sifat ini, Allah memuliakan. Allah yang maha memuliakan, ya. Bukan berarti Allah maha menghancurkan, bukan. Al-Qahar yang dikatakan Allah yang maha mengatur, atau sifat yang dikatakan daripada mansuh kalam Al-Quran Al-Karim yang sifatnya bukan menyenangkan, neraka, segala macam kesusahan yang Allah berikan, azab-azab Allah di sana. Tapi dalam sifat yang Allah tersebut Al-Karim, di sana satu keterangan kemuliaan yang Allah di sana selalu menjadikan orang-orang mulia itu berkumpul. Alaikumu bijamaah dikatakan. Siapa yang Allah suruh untuk mereka itu berkumpul? Orang-orang yang mulia. Orang yang berjamaah dalam saf-saf salat. Orang yang beribadah, dia berzikir majma'atul khair, dalam perkumpulan yang baik. Orang yang mendapatkan apa segala sesuatu itu termasuk kita duduk seperti ini. Ini asar peninggalan orang-orang soleh dari zaman dulu, dari zaman abad ke abad sampai awal Hijriyah Sayyidina Muhammad SAW wafat, sampai sekarang, sampai kiamat. Dan yang ditinggalkan orang-orang soleh itu apa? Bagaimana kita istiqamah, ya? Bagaimana kita baik, menjadi orang yang baik. Bagaimana kita menjadi seorang yang alim dan menjadi seorang yang muta'alim, ya, muallimin dan muta'allimin. Untuk kita menjadi orang yang pintar dan selalu belajar. Dan kita menjadi seorang yang pandai beristighfar, selalu istighfar kepada Allah. Dan kita menjadi orang yang istiqamah dalam melaksanakan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Ini yang dicinta Rasulullah SAW. Dan orang-orang soleh itu memang orang-orang soleh itu yang dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita berharap, meminta kepada Allah supaya kita Allah jadikan perempuan, antum menjadikan Allah perempuan yang solehah. Kalau nggak berharap ya nggak diberi. Kalau nggak ada, kita mau kemana tapi nggak kepengen, ya nggak bakal ke sana, ya. Naudzubillah, hati-hati. Kalau mau ke surga, ya mau nggak mau harus ke surga, nggak ada pilihan lain. Ya, kalau kita berharap kebaikan, ya harus menjadi perempuan solehah. Kalau kita kepengen buruk, ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja udah, nggak usah sembahyang zuhur, nggak usah sholat 5 waktu, ya. Paling nanti tersiksa hidupnya, naudzubillah, di dunia, di akhirat. Dan mereka itu benci apa enggak sama perbuatan-perbuatan buruk. Lah, perbuatan buruk ini kalau kita suka haram, ya, kita senang perbuatan buruk, keceplosan, orang ngelakuin nanti. Nah, berarti kita benci apa enggak? Benci. Oh, berarti kalau orang enggak suka sama sesuatu yang haram ini salah. Lah benar, kok salah bagaimana? Karena kita enggak boleh suka kepada perkara yang haram. Udah. Orang ini susah, nggak mau tahu, minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh alam semesta ini bukan pada dasarnya untuk semua mata yang memandang, bukan. Hakgo, semua orang, satu manusia yang dilihat itu semua haknya dia. Ya. Jadi satu manusia melihat semua kepunyaan dia, kemana dia bawa selamat perempuan itu.
Apa yang dia lihat, siapa si fulanah lagi, itu kepunyaan dia. Apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, semua kepunyaan dia perempuan itu. Terus nanti di akhirat, di surga itu di akhirat, satu manusia seluas bumi dan seisinya ini. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan apa? Semua yang dilihat mata kita kepunyaan kita. Nah, jadi harus bisa jaga-jaga diri. Sesuatu yang haram ya haramkan untuk mata kita. Sesuatu yang haram ya haramkan untuk telinga kita. Sesuatu yang haram ya haramkan untuk kaki kita. Sesuatu yang haram ya haramkan untuk hati kita. Sesuatu yang haram haramkan untuk jasad kita. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu yang akan buat mata kita melihat api neraka. Sesuatu yang haram itu yang akan mentulikkan telinga kita di akhirat nanti, tapi hati kita mendengar gemuruh azab Allah di neraka itu. Na'udzubillah. Sesuatu yang haram yang akan apa? Menjadikan langkah kita enggak lurus di siratal mustaqim. Salat apa segala macam dikerjakan. Iya, puasa Ramadan dikerjakan. Yang sunnah lengkap dikerjakan. Tapi dia punya penyakit sombong, dia punya penyakit hasad, dia punya penyakit riya, dia enggak murah senyum, berarti pelit ya. Orang yang merengut ini pelit ya, tapi dia terus itulah orang hidup. Dia harus tinggalkan satu-satu sampai dia meninggal. Oh, niatnya baik, akhirnya karena husnudzan, karena ia selalu berusaha menghilangkan kebiasaan merengutnya, kebiasaan sombongnya, kebiasaan hasudnya, kebiasaan riaknya, akhirnya meninggal husnul khatimah. Amin. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asar yang ditinggalkan orang-orang soleh itu yang menyelamatkan sampai kita ke akhirat nanti, yang mengistiqomahkan kita dalam melakukan ibadah setiap hari. Gak istiqomah ini bagaimana? Rugi. Gak istiqomah rugi. Dia orang ngomong dengan dirinya sendiri, ngomong dengan cermin. Begitu ngelihat dirinya, dia keingetan apa? Kepayaan. Alhamdulillah. Di saat dia melihat dirinya, dia melihat keburukan. Imam Ghazali mengatakan, andai kita kepengen melihat diri kita, lihat itu cermin. Ya, seperti apa akhlak kita, seperti apa baik dan buruknya kita, lihat itu cermin. Begitu cermin itu kita lihat, kita ngomong. Kita akan berbicara itu kepada siapa? Kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana itu kita melihat diri kita. Apa segala macam, apa bentuk, apa segala macam kebaikan akan teringat. Karena itu, karena cermin yang dilihat. Karena sesuatu yang seperti kita, ya, yang sama seperti itu, kerudungnya sama, ya orang itu yang dicermin itu Allah berikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang itu melihat dirinya dan dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah, selamat di dunia itu, selama hidup di dunia. Begitu dajjal, begitu ketemu alam barzah, sudah gak ada lagi cermin-cermin itu. Kita mau melihat kepada siapa? Diri kita sendiri gak bisa. Kita sudah lihat amal yang berjalan. Dan mereka orang-orang saleh itu menyelamatkan kita sampai ke alam barzah. Itu karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidup, kenapa Allah suruh untuk kita beribadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak kebahagiaan kepada orang-orang sebelum kita yang melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Jadi kalau hidup kita nggak mau beribadah kepada Allah, tanda kita jauh daripada atharus salihin. Kita jauh daripada apa yang ditinggalkan orang-orang soleh. Nah, bagaimana terus kalau kita bertobat kepada Allah, diterima apa enggak tobat kita? Apapun segala macam dosa, sebesar apapun maksiat, sebesar apapun perbuatan haram, kecuali syirik, Allah ampunkan. Kecuali syirik, Allah ampunkan. Gak boleh nyekutuin Allah, gak boleh mengadakan di hati kita sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Karena Allah akan menutup, Allah akan tutup cahaya asar orang-orang soleh itu, dan Allah gak akan pernah membuka selama itu penyakit asyirik itu belum hilang dari diri orang itu. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala thumma istawa alal arsh, Allah itu jauh, Allah itu akbar, yang maha besar. Ya, di saat Allah katakan kepada Rasulullah dalam Al-Quran Al-Karim, katakan wahai Muhammad kepada Tuhan-Tuhan mereka itu, aku adalah Allah, Tuhan yang memiliki arsh. Karena apa? Karena itu mengundang murka Allah, karena itu mengundang azabnya Allah, yang Allah akan mengunci mati siapapun orang yang gak mengatakan al-ghaib, sesuatu yang dia imani tapi tidak bisa dilihat, dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, akan buta, dan apa yang difikirkan hatinya ini Allah akan kunci mati. Nah, maka terus apa yang ditinggalkan orang-orang soleh itu untuk kita benar-benar hati-hati dalam melakukan dosa. Ya, dosa seperti apa? Dosa yang di luar daripada syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah sehat afiahkan badan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.